Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi kita pada ekologi perairan yang pada materi yang keempat dengan topik spesies, populasi, dan komunitas. Tiga komponen ini saling berhubungan erat ya, dan membentuk satu leveling di mana spesies paling kecil, kemudian adalah kumpulan spesies itu membentuk populasi, kumpulan populasi dalam bentuk komunitas. Kita lihat dulu pengertian spesies. Definisi spesies itu adalah satu individu ya, atau bisa membentuk kelompok individu yang sama ya, spesies dengan dicirikan oleh karakter penting ya yang membedakan dengan individu lain atau kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi ataupun biokimia. Ya, ini definisi secara morfologis yang bisa dilihat ini. Nah, spesies ini memiliki sifat biologis yang spesifik ya. Di antaranya satu spesies yang sama itu akan mampu atau dapat melakukan perkawinan atau berkembang biak ya. Jadi kalau beda spesies dia tidak bisa melakukan perkembangan biak. Ini definisi daripada spesies secara biologis ini. Nah, karakter morfologi dari spesies ini bisa dilihat salah satu contohnya seperti ini nih, jenis bintang laut. Ada beberapa jenis bintang laut, mungkin bentuknya berbeda, coraknya berbeda, ya, itu menandakan perbedaan spesies. Nah, perbedaan-perbedaan spesies itu membentuk suatu keragaman di dalam satu habitat apabila dia hidup di dalam satu habitat. Itulah yang kita sebut dengan keanekaragaman. Nah, sehingga di dalam satu habitat, ya, meskipun kelompoknya kelompok ikan, tetapi bisa spesiesnya bisa terdiri dari beberapa spesies, di antara spesies itu tidak bisa berkembang biak. Ya, misalnya ikan kembung dengan ikan kakap itu beda spesies. Ini. Nah, definisi keanekaragaman ini bisa kita lihat lebih detail lagi karena karakteris yang dibentuk di dalam individu dan spesies itu dimulai dengan bentuk karakter yang lebih mikro atau yang kita sebut dengan genetik. Nah, di dalam satu individu spesies itu bisa memiliki karakter genetik yang sama, ada yang berbeda itu dalam spesies. Sementara pada spesies yang lain tentu saja akan lebih jelas perbedaan ini. Nah, itu yang kita sebut dengan genetik sifatnya. Gen adalah unit-unitnya, unit kromosom yang membawa karakter atau sinyal atau kode yang membentuk protein spesifik di dalam tubuh individu. Nah, tentu saja ini kita tidak bahas lebih detail, nanti kalian akan bahas pada semester yang lebih tinggi terkait dengan genetik. Contoh daripada keanekaragaman genetik bisa kita lihat dari morfologi ini. Yang sangat ekstrim itu kita lihat pada moluska ya, karena pada cangkang. Ini cangkang ini kita lihat ada beberapa bentuk dan warna yang berbeda, tetapi jangan terkecoh bahwa mereka itu sebenarnya satu spesies. Ini yang kelebihan dari moluska ya intinya, dan juga mungkin menjadi kesulitan juga
ya bagi peneliti ya di dalam hal mengenal spesies. Jadi tidak mudah mengenal spesies dari warna dan bentuk cangkang. Contohnya misalnya Cyprea ini yang mungkin dikenal lebih kenal dengan kuwuk ya, kalau orang-orang dulu digunakan untuk main congklak. Nah, Cyprea monete ini bentuknya mungkin agak berbeda dipengaruhi oleh adaptasi terhadap lingkungan. Begitu juga Nerita ini, ya, Strombus, yang lainnya Crepidula dan Turbobrunus ini pada bentuk kotak-kotak yang spesies sampai, tapi morfologinya bisa berbeda. Nah, tentu saja keseluruhan susunan dari gen dan alel, gitu ya, dan sifat kromosom di dalam populasi. Pada populasi itu berarti pada satu spesies yang sama, individu yang berbeda ininya memiliki gen yang berbeda. Kombinasi tertentu antara alel yang dimiliki setiap individu disebut genotip. Sementara kalau fenotip itu lebih menggambarkan karakter morfologi, fisiologi, anatomi, dan biokimia individu tersebut. Nah, ini yang sering digunakan untuk identifikasi. Contohnya adalah identifikasi ikan di dalam mata pelajaran etiologi dan menggunakan karakter fenotip. Variabel genetik memungkinkan spesies beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Itu yang tadi diperlihatkan pada moluska yang warnanya berbeda, itu adalah bentuk-bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Kita bergerak pada level yang agak lebih tinggi, ya, ketika spesies ini satu individu, ya, dengan spesies yang sama berkumpul dengan individu yang lain pada spesies yang lama, itu membentuk satu kumpulan individu yang kita sebut dengan populasi. Ya. Jadi kumpulan organisme dari spesies yang sama yang hidup di satu tempat dan waktu tertentu. Itu disebut populasi. Kalau waktunya berbeda, tidak dalam satu populasi. Berarti pada populasi pada generasi waktu yang berbeda. Contohnya, populasi ikan di Pulau Seribu tahun 2000 dengan tahun 2020 itu kemungkinan tidak berada dalam satu populasi. Ya, kecuali kalau ikannya itu ada yang berumur 50 tahun, mungkin di situ masih ada sebagian masuk dalam populasi tahun 2021 ini bisa kita temukan. Karena generasi populasi sudah berbeda, dia tidak dalam satu generasi yang sama. Begitu juga ikan di Pulau Seribu dengan ikan di Bunaken itu. Meskipun satu spesies, tetapi tempatnya berbeda, dia tidak dikatakan dalam satu populasi. Nah, kalau kita lihat di sini, populasi itu berarti satu spesies. Kalau kita lihat di sini, ya, ini Liturina pada akar mangrove, ya, ini ikan Liturina. Kemudian ini Nerita, ini populasi Nerita, ini. Ya, kemudian juga moluska lain pada spesies yang lama itu membentuk satu populasi. Itu yang kita sebut dengan populasi. Nah, sifat-sifat dari populasi ini menarik untuk kita simak, gitu ya, antara hubungan antara umur, ya, masa kelangsungan hidup dan jumlah individu yang tetap hidup. Karena kenapa tetap hidup? Karena populasi itu mengalami sifat dinamis kehidupan, mulai dari kematian disebabkan oleh pemangsaan, kematian disebabkan oleh lingkungan, dan tahan terhadap
tekanan lingkungan sehingga tidak mampu beradaptasi menyebabkan kematian. Nah, kurva ini berkaitan dengan juga sangat penting untuk menggambarkan berapa besar peluang satu populasi bisa survive intinya. Karena itu terkait dengan pertumbuhan anaknya. Nah, kalau kita lihat ya, di populasi-populasi ini memiliki karakter kelangsungan hidup yang berbeda. Saya gambarkan di sini ada 3 tipe di sini. Ya. Tipe cembung, tipe diagonal, dan tipe cekung ininya. Nah, masing-masing tipe ini memiliki makna yang berbeda ininya. Jadi kalau cembung itu artinya kematiannya sedikit pada masa pertumbuhannya dan kematian disebabkan oleh akibat usia ya, usia sehingga ini merupakan populasi yang sehat sebenarnya. Kalau tipe 2 diagonal ini relatif normal ininya, seimbang antara kematian yang bertahan hidup. Tipe 3 ini tipe yang mengalami kematian di awal umur sangat tinggi sehingga pada fase remaja saja populasi ini sudah drop. Namun demikian dia tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya pada fase hingga tua meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Ini bentuk karakter 3 populasi berdasarkan bagaimana dia menyikapi kehidupannya di habitat. Pada kondisi yang terbaik tentu saja umur itu akan panjang dan populasinya juga akan maksimum. Ya, itu yang kita sebut dengan umur panjang ekologis ininya. Misalnya kita katakan satu ikan itu umurnya bisa 5 tahun. Ininya. Berarti maksimum itu adalah umur panjang ekologisnya dalam kondisi lingkungan yang terbaik, tidak ada gangguan dan tidak ada gangguan pemangsaan. Ininya. Tetapi apabila kekurangan protein, kekurangan makanan, kekurangan oksigen, ya gangguan-gangguan pada parameter lingkungannya menyebabkan dia pertumbuhannya agak terganggu dan umurnya tidak maksimal. Itu yang disebut dengan panjang ekologis ininya. Nah, kita lewat saja ini. Nah, pada struktur umur populasi yang disebabkan oleh karakter ya, perjalanan hidup dari satu populasi, ya, gangguan di awal atau gangguan di tengah atau gangguan di akhir, itu membentuk struktur umur. Dan secara normal tentu saja struktur umur ini berbentuk piramida intinya ya, piramida intinya. Jadi mengecil pada umur yang tua dan membesar pada umur yang muda ininya. Namun demikian bentuk piramida ini bisa tidak seragam dari satu populasi ke populasi lain di tempat habitat yang berbeda. Karena ada hal-hal yang berbeda ya kondisinya yang ditemukan tahap pada fase awal atau yang kita sebut dengan prareproduktif. Ini prareproduksi berarti pada sebelum dewasa, ya, mulai dari larva juvenil sampai ke remaja, itu biasa umumnya banyak ditemukan. Ya. Kemudian reproduktif itu adalah fase pemijahan, kemudian mulai berkurang dan paling sedikit tahap pasca reproduktif ininya. Nah, kalau kita lihat bentuk piramida yang normal itu adalah seperti piramid ini segitiganya, di mana pra reproduktif paling banyak, reproduktif dan pasca reproduktif. Nah, bisa saja populasi ini kita temukan kondisi sebelah kiri dan juga bisa sebelah kanan. Ini berarti tidak normal.
tidak normal, ya, bisa saja tidak, terutama yang di sebelah kanan ini. Ini berarti ada gangguan sangat besar di sini terhadap pra-reproduktif. Tetapi dia sangat dijaga kehidupannya pada pasca reproduksi. Ini sangat jarang kondisi seperti ini. Kalau ini bisa kita katakan tidak terlalu banyak perubahannya. Ada dua hal disebabkan apakah ini memang sejahtera, lingkungannya sehat, atau dia tidak memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam sistem trophic level, sehingga pemangsaannya juga tidak efektif di situ. Ya. Nah, populasi itu berkembang ya sesuai dengan waktu dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Nah, pertumbuhan populasi yang paling mudah parameternya bisa kita lihat dari jumlah individu. Pertambahan individu atau pertambahan populasi per waktu. Itu yang kita sebut dengan pertumbuhan satu populasi. Makanya delta N itu adalah selisih antara populasi pada waktu yang berbeda. Nah, pada waktu tertentu berarti pengukuran waktu T1, T2 berarti delta T. Inilah bentuk dari pertumbuhan. Sehingga di dalam menghitung pertumbuhannya dari satu populasi ke populasi yang lain ataupun dari satu waktu ke waktu yang lain, maka kita akan dapat membuat satu model pertumbuhannya dengan rumus Dn per dt. Nah, apabila kita bicara dengan rata-rata laju pertumbuhan per waktu per individu, jadi kita menghitung pertumbuhan per individu, maka rumusnya Dn per n kali dt ininya. Nah, ini rumus dasar. Nah, sehingga Anda mengenal kenapa rumus pertumbuhan itu dengan formulanya seperti ini. Nah, R adalah koefisien pertumbuhan populasi sesaat. Apa yang dimaksud dengan R? Ya, R itu dibentuk oleh satu individu. Ya, karena individu memiliki sifat genetik tadi. Ya, ada yang juga sifat genetik ini juga dia kemampuan dia beradaptasi terhadap lingkungan juga sangat penting. Sehingga dia ada yang cepat, ada yang agak lambat. Nah, sehingga dia perlu di dalam satu populasi harus kita hitung koefisien pertumbuhan populasi sesaat. Ya, berapa? Ya, angkanya itu berbentuk desimal. Ya. Tidak lebih kurang dari 1. Sehingga kalau pertumbuhan Dn per T, Dn per dt itu sama dengan penambahan populasi dikalikan dengan koefisien pertumbuhan atau R per N. Atau kita bisa menghitung R-nya dengan Dn dibagi dt kali N, ya. Sehingga rumus yang terkenal itunya apabila diturunkan dari eksponensial maka bentuknya nt n0 e pangkat r dan t. Nah, ini nanti kalian akan lebih banyak dalami lagi di biologi populasi kalau dapat mata biologi perikanan, ya, kalau dapat mata pelajaran itu. Nah, populasi tumbuh, tentu saja dia pertumbuhannya bisa berbeda-beda antara satu populasi ke populasi lainnya. Seperti kita ketahui, banyak dipengaruhi oleh lingkungan habitat dan makanan. Nah, bentuknya yang terkenal ya itu bentuk sigmoid, yang sebelah kanannya adalah sigmoid ini, dan yang kiri ini adalah bentuk eksponensial ini, ya.
Nah, sehingga pada sigmoid ini memang agak lambat di awal, kemudian cepat di tengah-tengahnya, kemudian melambat. Nah, sementara yang sebelah kiri ini bentuknya dia tumbuhnya itu pada waktu yang agak dewasa. Nah, ini sangat tergantung pada karakter ataupun sifat-sifat dari individu yang ininya. Bentuk J ini, ya, ini yang sebelah kiri ini, itu memiliki sifat yang agak berbeda dengan yang sigmoid ini, karena dia memiliki R yang berbeda ininya. Nah, sementara di sigmoid ini, itu kalau kita lihat garisnya mendatar ke sini, ini berarti dia dibatasi oleh satu garis yang kita sebut dengan carrying capacity, daya dukung maksimum. Jadi populasi ini nggak bisa tembus. Kalau ini dia bisa tembus, sehingga dia tetap dengan limit tetap N intinya. Jadi dia dibatasi oleh N-nya yang jumlah populasinya. Nah, masing-masing tentu saja memiliki suatu kelemahan. Populasi dia bergerak naik turun, pindah, ya, perpindahan disebabkan oleh bergeraknya satu populasi ke tempat yang lain. Kalau dia bergerak ke dalam berarti dia imigrasi. Tapi kalau dia keluar dari habitatnya berarti dia emigrasi. Sehingga di dalam populasi itu dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu faktor imigrasi dan emigrasi, dan faktor kelahiran dan kematian ininya. Ini yang menentukan jumlah populasi di sini. Berapa besar kelahiran, berapa besar kematian. Begitu juga kalau di satu habitat dinamika imigrasi-emigrasinya sangat tinggi, berarti populasinya juga selalu dinamis atau berubah. Ya. Nah, pola distribusi populasi di dalam habitat itu juga dipengaruhi oleh behavior, perilaku, tingkah laku, dia apakah sering mengelompok atau dia soliter, sendiri-sendiri bergerak ininya, sehingga penyebaran populasinya di alam juga terbentuk ini ya. Nah, di ekologi populasi itu kita mengenal 3 pola sebaran dari populasi, yaitu yang pertama acak, ya acak itu ya acak. Kemudian seragam itu selalu pada jarak yang sama itunya. Yang ketiga berkelompok, jadi selalu mengelompok. Nah, yang seragam ini relatif agak sedikit, yang banyak itu acak ininya, dan mengelompok ini lebih banyak pada biota-biota dasar, bentik organisme. Ya, sementara yang seragam, nah ikan-ikan itu banyak di seragam, acak ininya ya. Nah, plankton itu sering cenderung ke seragam meskipun banyak juga ditemui acak. Ya. Nah, kalau di alam ini untuk moluska bisa kita lihat cenderung kalau pola seragam itu jarak dari ininya hampir sama lah ininya. Ya. Kalau mengelompok itu di kayak begini, mengelompok ini kosong, ini dia ngelompok di situ. Sementara acak itu ya tidak jaraknya tidak sama, tetapi ketika Anda sampling selalu Anda dapatkan individu itu acak. Ya. Nah, untuk menghitung pola persebaran itu ada beberapa model, ya, diantaranya dengan indeks Morishita, ya, ini rumusnya ID n dikalikan sigma x kuadrat, ya, dikurang n dibagi n dikalikan n kurang 1, di mana n kecil itu adalah
jumlah transaksi yang Anda gunakan untuk sampling ini berapa banyak. Sementara N total, N besar itu adalah jumlah individu yang diperoleh dari hasil transaksi Anda, ya, atau dari N plot. Jadi kalau ada 20 transaksi berarti N-nya kecilnya itu udah 20. Ya. Nah, totalnya ada berapa jumlah individu yang ada di dalam 20 transaksi gitu ya. Pada satu spesies yang sama atau populasi ya. Karena indeks penyebaran ini untuk analisis populasi. Ya. X jumlah individu per plot ini. Jadi kita akan menghitung, memasukkan X ini ya. Ini seharusnya ada huruf I di sini, I sama dengan 1 sampai ke N. N itu ada jumlah S ya, bukan N. S itu jumlah spesies ini. Jumlah jumlah transaksi ya di dalam atau jumlah plot yang Anda gunakan. Jadi setiap plot itu jumlah individunya ada berapa. Ya. Misalnya ada 20 tadi berarti I1 sampai 20. Jadi Anda menjumlahkan ini sebanyak 20 kali kalau plotnya ada 20. Nah, nanti ide ini selalu ininya berkisar ya tidak jauh dari 1 umumnya ya. Nah, kalau 1 persis berarti dia cenderung acak ininya. Tapi kalau tidak sama dengan 1, tidak sama 1, ini kan berarti ada 2 kurang dari 1 atau lebih besar dari 1. Tapi kalau kurang dari 1 itu sempurna. Sempurna itu berarti seragam ininya. Tapi dia akan sempurna apabila dia maksimum pada angka 0. Ya. Sementara yang ide lebih besar dari 1 ini mengelompok. Nah, namun demikian, ini bagaimana kalau pertanyaannya 0,9 atau 1,1? Ini bisa saja kemungkinannya bukan mengelompok, tetapi bisa acak, bisa tidak acak. Gitu. Oleh karena itu dilakukan diuji G-square atau uji kuadrat dengan rumus seperti ini. Ya. Nanti Anda bisa lihat perdalamnya sendiri rumus ininya ini menggunakan X table nanti di dalam buku. Kalau dia hasil hitungan Anda kecil dari X table itu berarti X table ini berdasarkan jumlah plot yang Anda gunakan nanti ya. Nanti kalau lebih kecil berarti acak, kalau lebih besar berarti tidak acak. Nah, kalau tidak acak berarti dia mengelompok ya, sempurna ya, mengelompok sempurna, tidak acak atau ya, tidak acak itu bisa mengelompok sempurna atau seragam sempurna ya, tergantung idenya tadi. Kalau idenya kurang dari 1 ya mengelompok seragam. Nah, indeks yang bisa digunakan indeks penyebaran Poisson. Ini bisa Anda lihat sendiri, saya tidak bahas lebih detail di sini. Nah, populasi ya tentu saja di dalam kehidupannya, di dalam satu habitat, dia selalu berhubungan antar satu spesies dengan spesies yang lain. 2 spesies berarti 2 populasi. Bisa berhubungan saling mangsa-memangsa, bisa juga saling berebut niche atau berebut habitat. Nah, hubungan ini bisa saling menguntungkan, bisa tidak menguntungkan, ya. Misalnya sama-sama tidak pengaruh gitu ya. Ya, netralisme. Ya, kalau kompetisi langsung biasanya selalu dua-duanya rugi ininya. Ya, ini
kompetensi. Ada juga yang satu mengalami kerugian, tapi yang satu nggak ada, merasa terganggu. Ini amensalisme. Ini, ya. Ada parasitisme, predasi, ini adalah satu untung, satu rugi. Komensalisme, satu untung, tetapi satu lagi tidak terganggu. Nah, yang mungkin diharapkan itu adalah mutualisme atau proto kooperasi. Sama-sama menguntungkan hubungannya, gitu ya. Sama menguntungkan, saling memberikan kesempatan. Contohnya adalah ketika ini ya, beberapa ikan itu memakan hewan-hewan mikro yang menempel di ikan yang lebih besar, ya, apakah itu parasit ya, ataupun mungkin mikroorganisme yang mengganggunya, dia dimakan di situ ininya. Yang satu makannya, yang satu dapat keuntungan dari kebersihan tubuhnya, dicontoh. Nah, hubungan yang tidak baik itu kita katakan kompetisi persaingan, seperti yang kita lihat di sini. Kompetisi itu selalu hubungannya tidak baik di sini. Ya. Nah, perjuangan dari dua spesies yang bersaing itu tentu saja dia untuk merebutkan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh dua spesies gitu. Nah, tentu saja bisa satu dapat kerugian, ya, yang satunya lebih mendapat kerugian lagi gitu ya, ini ya. Yang seharusnya dia nyaman meskipun dia menang dalam kompetisi, tetapi sebenarnya dia jadi tidak maksimal memakannya gitu ya. Nah, beberapa kompetisi ini kita bedakan antara kompetisi intraspesifik ya dengan kompetisi interspesifik. Kompetisi intraspesifik ini itu terjadi di dalam ya populasi yang sama, ya, individu dalam populasi yang sama, artinya dalam satu spesies ini. Sementara interspesifik terjadi dua atau lebih antar spesies yang berbeda populasinya, berarti antar populasi yang berbeda ini. Jadi interspesies. Ya. Nah, kalau ini terlalu tinggi tingkat kompetisinya, tentu saja tidak menguntungkan bagi populasi dari ya, individunya. Nah, bagian yang terakhir kita bicara komunitas. Ya, komunitas ini adalah kumpulan dari populasi yang hidup di dalam satu habitat pada waktu tertentu. Itu yang disebut dengan komunitas. Nah, interaksinya tentu saja dilihat dari skop lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan populasi, karena di sini hubungannya tidak hanya sekedar di dalam populasinya, tetapi juga di antar populasi di situ, ya, sehingga melibatkan lintas trophic level di sini. Nah, apa yang terjadi pada populasi itu akan berdampak pada komunitas. Nah, komunitas ini dapat menjelaskan juga kumpulan-kumpulan habitat pada habitat-habitat tertentu. Jadi misalnya Laut Jawa gitu ya, itu komunitas ikan di Laut Jawa dengan komunitas ikan di Teluk Jakarta. Ini bisa kita lihat dari kacamata komunitas ininya, karena kumpulan populasi yang di sana yang terbentuk akibat interaksi di dalamnya, ada populasi juga, ada spesies, tapi dipengaruhi banyak oleh lingkungan yang ada di tempat habitat alami. Nah, tentu saja konsep komunitas ini menjadi sangat penting ya dalam mempelajari konsep ekologi, karena di dalam sistem ekologi yang mulai kompleks itu dibahas pada level komunitas ini. Meskipun
proses kejadian di komunitas itu juga dipengaruhi oleh populasi. Oke, kita tentu saja kita sebagai ahli perikanan dan kelautan, ya, tugas kita bagaimana dengan mempelajari komunitas, populasi, dan individu ini itu bisa dapat dikontrol dengan tujuan supaya tidak mengalami kerusakan atau mengalami degradasi. Nah, pertanyaannya, komunitas dapat dirubah atau dikontrol atau tidak? Dan tentu saja bisa, karena kalau kita lihat komponen-komponen yang mempengaruhinya, mulai dari rantai makanan, ya, kemudian juga komunitas ini terbangun dari populasi-populasi, perubahan dari satu populasi juga akan mempengaruhi ininya. Sehingga kita bisa lihat ada dua hal yang bisa kita dekati caranya untuk bagaimana komunitas ini mengalami perubahan dan bagaimana untuk bisa dikontrol. Yang pertama adalah merubah komponen komunitas. Yang merubah komponennya itu berarti biotanya. Jadi kalau di dalam satu habitat carrying capacity atau daya dukungnya ini sudah mencapai titik maksimum, berarti populasi di sininya tidak sanggup lagi untuk menahan. Nah, supaya tidak menimbulkan kematian, bisa saja populasinya akan dikurangi. Atau kalau ada gangguan antara satu populasi-populasi yang lain, misalnya predator yang sangat dominan sekali, yang memangsa pada biota-biota yang ada di dalamnya, yang menyebabkan ketidakseimbangan, itu juga kita bisa kendalikan dengan mengurangi populasi predator. Itu merubah komponen komunitas. Nah, cara yang kedua tentu saja merubah komponen lingkungannya, ya, habitat dan makanannya. Karena populasi ini akan bergantung sekali dengan habitat, makanan, dan lingkungannya. Sehingga ketika perubahan populasi ini akan membentuk satu upaya adaptasi, ya, kemudian juga bisa terjadi suksesi juga terhadap pembentukan komunitas, pembentukan populasi, sehingga komunitas yang terbentuk pun juga akan mengikuti terhadap perubahan lingkungan. Itu bentuk kontrol dari komunitas yang bisa kita lakukan ininya. Nah, contohnya beberapa pengendalian gulma ini adalah bentuk-bentuk contoh bagaimana kita mengontrol komunitas ininya. Ya. Gulma misalnya, namanya gulma berarti kita tidak menginginkan gulma ini tumbuh dengan baik. Maka bisa dilakukan secara fisik, kimiawi maupun biologis, ya, supaya dia populasinya bisa tertekan ininya. Ya, secara biologis ininya misalnya dengan untuk gulma ini cenggondok gitu, ya. Itu menggunakan ikan kuan, karena ikan kuan juga memakan cenggondok. Ini salah satu bentuk. Nah, manfaat yang diperoleh ialah ketika kita menggunakan biologis, ya, dampak pencemaran lingkungan, efek dari kimia juga sangat rendah ininya, dan itu bisa kita kontrol secara alami. Biaya investasinya juga rendah dan bisa juga dapat tambahan manfaat dari panen ikan gitu, ya. Nah, kontrol biologis terhadap lingkungan ini itu yang menyebabkan lingkungan mengalami degradasi, penurunan kualitas, pencemaran, kerusakan. Itu lingkungan disebabkan oleh ketidakseimbangan daripada sistem biologis ini. Nah, perubahan fisika kimia perairan dipengaruhi secara konstan oleh organisme yang mengambil senyawa baru dan sumber energi ke lingkungannya. Jadi misalnya kalau di danau atau di situ atau di kolam, ya, pengendapan sisa-sisa pakan dari keramba ini dia mengendap di bawah ininya. Itu ada sulfur organik yang tinggi, ya. Ketika hari hujan ataupun kondisi tertentu dia naik
air permukaan di dasar naik ke permukaan menyebabkan sulfur naik dan mengikat oksigen, menyebabkan kematian ininya, sehingga ikan-ikan ini mati. Itu tuh kontrol ininya terhadap lingkungan ininya ya. Ini eceng gondok tadi juga contoh yang lain ya. Dan kontrol yang agak panjang prosesnya itu bisa kita temukan di terumbu karang, di mana karang ini mempertahankan kestabilan dari pulau-pulau kecil. Karena pulau-pulau kecil itu itu dibangun oleh skeleton terumbu, endapan masif dari hewan karang yang prosesnya bisa ribuan tahun atau ratusan tahun, bahkan jutaan tahun ya, mengendap, sehingga pulau ini itu di dasarnya itu adalah endapan masif ininya. Nah, inilah kontrol biologis terhadap lingkungan menyebabkan terjadinya pengendapan terumbu di habitat perairan laut. Nah, deskripsi tentang komunitas ya antara batas spasial area atau volume yang berisikan komunitas ini menjadi sangat penting ya, karena kontrol dari biologi ya ataupun sebaliknya biologi dikontrol oleh lingkungan disebabkannya ada satu kebutuhan carrying capacity, kemudian juga adanya dampak yang ditimbulkan oleh satu proses biologi terhadap perubahan lingkungan ya. Nah, sehingga fungsi ruang, fungsi waktu dan juga jumlah ya, daripada satu populasi itu juga menentukan sekali bentuk karakter dari komunitas ini sendiri. Ya. Nah, komunitas ini salah satu parameter atau indikator yang mudah kita ketahui adalah karena dia adalah kumpulan daripada spesies atau kumpulan populasi-populasi, maka dia mencirikan keanekaragaman. Ya, nah, keanekaragaman ini kita lihat merupakan satu tools untuk melihat bagaimana di dalam satu komunitas ini keanekaragaman dalamnya. Ya. Nah, keanekaragaman ini yang dimaksud di sini bukan keragaman jumlah spesies saja intinya, tetapi juga mencirikan ketidaktentuan. Ketidaktentuan ini disebabkan jumlah individu daripada satu spesies. Jadi misalnya ada 10 spesies ini jumlah individunya bisa tidak sama intinya. Ya. Nah, respon spesies terhadap lingkungan ataupun kapasitas lingkungan terhadap spesies itulah yang menentukan, yang kita masukkan sebagai satu indikator keanekaragaman. Jadi keanekaragaman itu lebih lengkap ya informasinya di dalam sistem ekologi dibandingkan hanya sekedar jumlah spesies saja ininya. Nah, indeks ini oleh para ahli ekologi sudah dicoba untuk dibuat ya, banyak sekali indeks-indeksnya. Itu ada indeks Margalef, Mann-Hannig, Tiluang, Simpson, dan indeks Shannon. Tapi yang paling populer ini adalah indeks Shannon. Apa itu indeks Shannon? Ya, ini rumusnya adalah H akson minus PI minus sigma PI log PI, di mana PI itu adalah NI per N. NI itu adalah jumlah bobot. Jumlah atau bobot spesies ke I. Jadi bisa dalam jumlah individu, bisa juga bobot. Tapi umumnya kita menggunakan jumlah individu. Ininya. Ya. Nah, N adalah jumlah total
dari seluruh spesies yang kita temukan, ya, sebanyak pengamatan kita, gitu ya. Sementara seluruh spesies itu bisa kita beri nomor 1, 2, 3 sampai S. Jadi kalau di dalam satu komunitas, ya misalnya komunitas apa? Komunitas ikan, komunitas moluska, gitu ya, ininya. Atau komunitas krustase, ininya. Jadi spesies-spesies yang ada di krustase. Tidak bisa dicampur, misalnya komunitas plankton dengan moluska dicampur untuk menghitung indeks keanekaragaman, karena dia berada niche yang berbeda, nggak bisa. Jadi dia harus ada pada komunitas pada niche yang sama. Kalau plankton adalah di kolom air, gitu ya. Ikan di badan air. Nah, kalau kita menghitung indeks Hsen untuk keanekaragaman ini bisa menggunakan log, bisa juga menggunakan log, itu berarti log 10 ya. Ini. Kalau log bilangan 2 juga bisa, log bilangan E juga bisa. Tetapi prinsipnya sama saja karena tinggal perbedaannya adalah angka yang dihasilkan oleh H itu akan lebih besar menggunakan log 2 dibandingkan dengan 10. Ya. Log E lebih besar dibandingkan dengan log 10. Tetapi nanti kalau kita menghitungnya pada log yang sama, membandingkannya tinggal kita menggunakan konversi dari bilangan angka ini. Nah, bilangan dasar yang H tadi yang saya sebut dengan menggunakan log 10 atau log 2 atau bilang log E atau ln, gitu ya. Konversi ini bisa kita gunakan misalnya tabel ini untuk memudahkan saja sebenarnya, tapi Anda bisa menghitung sendiri sebenarnya, jadi tidak perlu menghafal gitu. Misalnya kalau kita ingin konversi dari log 2 ke log 10, maka hasil hitungan perhitungan kita, ya, log 2 itu berarti sama dengan menghitung log 10 dikalikan 3,32. Jadi kalau misalnya log 10 itu dapat 1, maka dengan menggunakan log basis 2 berarti sama dengan 3,32. Ya, dikalikan. Dan seterusnya. Sekiranya ini tidak terlalu rumit, ya. Nah, di dalam keanekaragaman kita juga mengenal keseragaman. Keseragaman ini hanya untuk melihat perbedaan, ya, indeks keanekaragaman yang kita hitung dengan keanekaragaman maksimal. Keanekaragaman maksimal apa? Yang tadi saya katakan ketidaktentuannya itu 0 ininya. Jadi sama semua ininya. Jadi itu karena ketidaktentuannya 0, ya, maka dikatakan indeks H-nya itu maksimum di sini. Nilai H maksimum. Jadi antara jumlah individu dari satu spesies ke spesies yang lain itu sama, tidak ada bedanya. Itu berarti H maksimum. Nah, karena kita menghitung ketidaktentuan ini dibandingkan dengan yang maksimum, maka itu kita mendapatkan angka E. E ini bilangannya angka dari 0 sampai 1 tentunya. Nah, sementara kalau indeks dominansi ini apabila ini hubungannya sebenarnya hampir berkaitan dengan Hmax ininya. Jadi kalau Hmax itu log-nya sama dengan S, ya artinya kalau kita menggunakan rumus ini, ya, maka
ini kalau kita jumlahkan, ya, karena NI per N itu sama semua, karena jumlah NI, jumlah individu per spesiesnya sama semua, maka tinggal dikalikan jumlah spesies saja. Nah, sehingga kenapa di sini jadi log S jumlah maksimum. Jadi kalau ada 20 spesies, dari 20 spesies itu jumlah individunya per spesies sama semua. Jadi H-max-nya itu log 20. Gitu. Mudah sekali ya. Nah, kalau sama berarti NI per N-nya itu sama semua, D-nya. Ya. D-nya itu bisa kita hitung karena ini NI-nya sama, NI per N kuadrat gitu ya, dikalikan jumlah spesies gitu. Nah, ini contoh saja untuk perhitungan ini, apa yang mempengaruhi suatu angka H itu adalah seperti yang tadi saya katakan, jumlah spesies dan jumlah individu per spesies ini yang disebut dengan ketidaktentuan tadi. Ya, nah, ini menarik untuk kita simak di sini. Saya beri contoh ada tidak usah banyak-banyak, cukup 10 spesies saja di sini. Kemudian ada 5 habitat, ini sebaran individu per spesies. Ini yang habitat A ini sama semua individunya per spesies, yang ini berbeda tapi ekstrim, ini sama tetapi hanya 5 spesies. Ini sama tapi 100. Nah, kalau kita perhatikan indeks keanekaragamannya ya pada angka yang sama, jumlah spesies yang sama itu sama ini 1 dengan 1. Tetapi kalau 5 berarti karena log 5 itu lebih kecil dari 1, 0,7 di sini ya. Nah, tentu saja yang berbeda-beda ini justru lebih kecil dari 1 karena ini pasti H-max kan ininya. Karena log ininya sama, berarti ini yang disebut dengan H-max ininya. Nah, yang semakin ekstrim ya, kalau kita lihat ini jumlah total individu tetap 100 yang 3 ini. Kalau ini 1000 lah. Ini, meskipun sama 100 indeks H-nya itu berbeda. Nah, ini perbedaannya tidak terlalu ekstrim dibandingkan dengan ini 91 sendiri, kemudian yang lain 11 sehingga ini indeksnya sangat kecil. Nah, kalau kita lihat ini sama dengan H-max berarti 1 ininya nih. Jadi keseragamannya 1 ya. Dan yang ini tentu saja 0,86 dibagi dengan H-max ya ininya. H-max, H-log-nya H-max-nya berapa? Adalah log 10 ya. Ininya log 10 itu adalah 1. Ini seharusnya 08, ini harusnya bukan 092, ini seharusnya 086. 086 ya. Kenapa 086? Karena 0,86 dibagi 1 ini ya. Ini juga 0,22, ini salah titik. Ini. Oke. Nah, sementara kalau yang ini karena 5 spesies, log 5 ininya ya itu sama dengan 0,7. Ini kan sama dengan maksimum, makanya tetap 1. Log 5 itu 0,7 ininya. Kalau log 10 1 kan gitu. Nah, dominansnya di sini ini sama yang A dengan E karena sama-sama 1/10 ya, 100 per 1000 dan ininya 10 per 100. Tapi kalau ini dominasinya agak tinggi karena dia hanya 20 per 100 ininya, berarti 1/5 uangnya lebih besar ininya. Nah, kalau ini dominansinya tinggi karena dia ekstrim di sini ya. Dan ini tentu saja lebih tinggi daripada ini
Tapi yang menarik, meskipun dia ini berbeda, ada yang dominan, tetapi dia lebih rendah dibandingkan dengan yang D. Meskipun ini seragam, cuma hanya 5 spesies. Kalau ini kan 10 spesies. Dari situlah menariknya satu bentuk struktur komunitas tertentu yang mempertimbangkan tidak hanya jumlah jenis saja, tapi juga mempertimbangkan jumlah individu per jenis. Nah, komunitas itu sering berubah ya, seiring dengan dinamika lingkungan di sekitarnya. Ya. Nah, perubahan, pergeseran atau perbedaan dari satu komunitas yang lain itu bisa terjadi di dalam satu kawasan, dalam satu ekosistem. Nah, antara satu kumpulan populasi komunitas dengan kumpulan yang lain, misalnya komunitas bentos, ini ada komunitas plankton, di tengahnya ada antara permukaan dasar dan kolom air yang mendekati dasar, itu ada peralihan antara dua komunitas yang berbeda, itu disebut dengan ekoton. Ya. Baik, demikian materi yang kita bahas hari ini yang terkait dengan spesies, populasi, dan komunitas. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik dan kita jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.